Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana keadaannya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Semoga kita bisa belajar bersama dan kita patut bersyukur sebuah kenikmatan dari Yang Maha Kuasa. Kita masih diberi nikmat sehat, nikmat tempat untuk belajar bersama. Oke. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan memberikan materi yaitu tentang KPK dan PB. Namun sebelumnya jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, dan disabun dengan air mengalir. Jangan dilupakan ya. Dan jangan lupa berdoa sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, sehingga diberi kemudahan oleh Yang Maha Kuasa. Oke, nah kita pada kesempatan kali ini akan belajar tentang KPK dan SPB. Saya yakin di SD kita sudah belajar lebih jauh yaitu tentang KPK dan SPB. Oke, KPK itu apa anak-anak? Ya, betul. KPK adalah kelipatan suatu bilangan, kelipatan persuatan kecil. Nah, di sini sebelum kita ke sana, kita akan belajar terlebih dahulu yaitu tentang kelipatan sebuah bilangan. Kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan itu dengan bilangan asli. Misalkan di sini ada 2, 4, 6, dan seterusnya. Merupakan hasil kali dari bilangan lain, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kelipatan bilangan 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Di sini ya. Contoh, bilangan kelipatan 2, 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. 2 kali 5, 10, dan seterusnya. Demikian juga dengan bilangan kelipatan 3. 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. 3 kali 4, 12. 3 kali 5, 15, dan seterusnya. Ya, insya Allah ini bisa dipahami dengan mudah. Nah, sekarang kita berbicara apa itu KPK. KPK adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan terkecil dari P dan Q, ya. Ini adalah kelipatan KPK dari P dan Q dengan P dan Q anggota himpunan bilangan asli adalah bilangan terkecil dari anggota himpunan bilangan asli yang habis dibagi oleh P dan Q. Maksudnya di sini, misalkan ini ada kelipatan bilangan 2, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kelipatan bilangan 3, ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Di sini ada kelipatan 2 dan 3, ada 6, 12, 18. Kenapa 6, 12, 18? Kita lihat di sini yang diberi tanda merah. 6 ada di 2, 6 ada di 3, 12 ada di 2, 12 ada di 3, 18 ada di 2, 18 ada di 3. Nah, jadi kelipatan 2 dan 3 adalah di sini ada 6, 12, dan 18. Itu kelipatannya. Jadi yang terkecil mana di antara 6, 12, 18? Yang terkecil adalah 6. Itu berarti kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 3 adalah 6. Untuk berikutnya, di sini ada bilangan kelipatan 4. Seperti contoh di sini, ada 4 dan seterusnya. Kelipatan bilangan 5, ada 5 dan seterusnya. Ya. Ternyata dari 4 dan 5 ada 20 yang sama, ada 40. Mungkin di sini ada lagi. Di antara 20, 40, dan seterusnya, yang paling kecil adalah 20. Jadi di sini KPK dari 4 dan 5 adalah 20.
perhatikan sekarang contoh berikut ini. Ini lagi booming sepeda ya kita ya. Nah, karena adanya COVID ini sepeda sedang booming. Ini nih, perhatikan. Di sini Sulfika bersepeda ke Pantai Sodong. Nah, semangat, Pantai Sodong itu di Selok. 3 hari sekali. Afri ke Pantai Sodong itu 5 hari sekali. Yang belum tahu Pantai Sodong itu di Slandil, Selok Adipala ya. Nah, di sini pada tanggal 25 Juni 2020, mereka pertama kali bersama-sama bersepeda ke Pantai Sodong. Di bareng karena libur, tanggal merah, mungkin seterusnya. Pada tanggal berapa mereka bersama-sama ke Pantai Sodong kedua kalinya? Cara menjawabnya gimana? Kita bisa hitung dan ini bilangan kelipatan 3. Di sini ada 3, 9, 12, dan seterusnya. Bilangan kelipatan 5. Ini ada 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Bilangan kelipatan 3 dan 5 adalah, di sini ada 15, yang sama, ada 30, mungkin di sini ada 45, dan seterusnya. Jadi KPK, nah, cara menentukannya kita bisa mencari KPK-nya. KPK-nya 3 dan 5 adalah 5. Jadi, di sini Sulfika dan Afri akan bersepeda bersama-sama lagi 15 hari setelah mereka pertama kali bersama, yaitu setelah tanggal 25 Juni. 15 hari setelah tanggal 25 Juni, itu berarti kita ditambahkan. Juni itu ada harinya 30, ini sudah 25, berarti tinggal 5 hari. Ya. Sementara ini 15, berarti dipakai 5 hari di Juni, tinggal 10, berarti mereka akan bersama lagi tanggal 10 Juli 2020. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini untuk contoh berikutnya, berenang. Nah, saya yakin pada senang berenang bersama dengan teman-teman. Sama pertanyaannya, 3 anak di sini. 3 anak berenang bersama ini. Berenang. Saya yakin suka berenang semua ya, apalagi kita tinggal di kampung laut, pasti suka berenang semuanya. Di sini berenang bersama kita misalkan di sini berenang pertama kali tanggal 20 Juni 2020. Cinta 3 hari sekali, Ria 5 hari sekali, Lani 6 hari sekali. Pada tanggal berapa mereka berenang bersama kembali untuk yang ketiga kalinya? Ya, kita sama kelipatan 3 di sini. Kelipatan 5 kita sudah tahu ada di sini. Ya, kelipatan 6 kita sudah tahu ada di sini. Dengan kelipatan 3, 5, dan 6 yang sudah ada 30, 60, dan seterusnya. KPK-nya berarti 30, itu KPK-nya sama seperti tadi. Jadi di sini Binta, Tia, dan berenang bersama lagi adalah yang ketiga kalinya. Yang pertama tanggal 20 Juni. Yang kedua 30 hari. 30 hari setelah 20 Juni. Yang ketiga kalinya berarti 60 hari. Ini yang 30 hari itu kedua kalinya. Yang ketiga kalinya mana? Ya, yang ini 3 kalinya. Ketiga kalinya. Bareng lagi. Pertama kan tanggal 20 Juni. Terus yang keduanya 30 hari setelah 20 Juni. Yang ketiganya kelipatannya lagi, berarti 3 kalinya, ketiga kali yaitu tanggal ke 60 hari sejak tanggal 20 Juni. 60 hari sejak tanggal 20 Juni berapa? Berarti 60 hari itu 2 bulan. Juni, Juli, Agustus, September. Berarti 60 harinya. Ya, kita hitung ternyata jatuhnya tanggal 18 September 2020. Itu bisa dipahami ya? Kalau bisa, hebat semuanya. Jadi untuk latihannya nanti kita perlu share di grup ya. Sekarang untuk latihannya nanti ada di grup ya. Nah, sekarang setelah mempelajari KPK, kita akan belajar tentang PPB. Kebalikannya, kalau tadi KPK persetujuan terkecil,
Kalau EPD faktor persekutuan terbesar. Balikannya. Faktor suatu bilangan itu apa? Kita lihat di sini. Faktor suatu bilangan adalah bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan itu. Membagi habis kalau dalam matematika itu hasilnya 1. Misalnya 3 dibagi 3, 1 itu berarti habis. 6 dibagi 2, ketemunya 3 berarti habis. Bukan habis itu bukan 0. Maksudnya bisa, membagi habis itu bisa. 6 bisa dibagi 3, berarti 6 habis dibagi 3. Itu maksudnya seperti itu ya. Nah, ini faktor dari 6. Ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kenapa? Karena 6 bisa dibagi 1, 6 bisa dibagi 2, 6 bisa dibagi 3, 6 bisa dibagi 6. Itu namanya faktor. Faktor dari 20 berapa? 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Kenapa? Karena 20 bisa dibagi 1, 20 bisa dibagi 2, 20 bisa dibagi 4, 20 bisa dibagi 5, 20 bisa dibagi 10, 20 bisa dibagi 20, dan seterusnya ya. Sama di sini faktor dari 45 kita tertera. Faktor dari 80 dan faktor dari 90 berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 30, 45, dan 90. Kenapa dari situ? Tadi sudah disampaikan bahwa faktor bilangan adalah bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. Kalau dipahami, saya yakin anak-anak sudah paham semuanya. Ya, itu faktor bilangan. Nah, sekarang faktor persekutuan bilangan. Sama, namanya sekutu berarti teman, ada di sana, ada di sini. Sama ya, sekutu misalnya. Faktor persekutuan dari 4 dan 6. Kita lihat di sini. Faktor dari 4. 1, 2, 4. Faktor dari 6. 1, 2, 3, 6. Yang sama mana? Yang bersekutu. Nah, yang bersekutu itu yang sama itu 1 dan 2. Ya. Faktor persekutuan dari 4 dan 6 adalah 1 dan 2. Jadi FPB-nya dari 4 dan 6 adalah 2. Kenapa bukan 1? Ini adalah terbesar. Faktor persekutuan terbesar 1 dan 2. Yang besar adalah 2. Ya. Saya perhatikan kembali di sini. Ini gambarnya laut, ada jembatan. Di SMP 2 Kampung Laut. Perhatikan lagi. Faktor persekutuan terbesar, FPB dari 2 bilangan, adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan. Contoh, faktor persekutuan dari 12 dan 20. Faktor dari 12, ini kita bisa tulis. Faktor dari 20, di sini kita bisa tulis. Ya. Jadi faktor persekutuan dari 12 dan 20 adalah 1, 2, dan 4. FPB dari 12 dan 20 mana? Antara 1, 2, dan 4. Yang terbesar adalah 4. Berarti di sini FPB-nya adalah 4. Ya. Faktor persekutuan dari 18 dan 50. Kita tulis faktor dari 18. 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Faktor dari 60. 60 ini maksudnya. 1, 2, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 15, dan seterusnya. Maka faktor persekutuan ini 60, salah B, ya, adalah 1, 2, dan 6. Salah milih. Berarti faktor persekutuan dari 18 dan 60 adalah 6. Ya, kita pahami anak-anak ya. Oke. Sekarang perhatikan buah apa anak-anak? Tuh, yang pertama adalah buah jeruk. Ini. Jeruk. Ini jeruk. Yang kedua adalah buah salak. Ya. Ini gajah. Perhatikan. Pada gambar di atas, baca 1 berisi buah jeruk 72 buah. Anggap saja 72. Hitung kalau
Yang ketiga ada 90. Kalau nggak percaya ya hitung sendiri. Kita asumsikan yang jeruknya 72, yang salaknya 90 ya. Nah, jika jeruk dan salak dibagikan kepada anak pada kalian semua, dengan anak mendapat jumlah jeruk dan salak yang sama, berapa banyak anak yang mendapat bagian jeruk dan salak? Caranya gimana? Caranya kita gunakan FPB. Faktor dari 72, 1, 2, 3, 4, seterusnya sampai 72. Faktor dari 90, kita gunakan 1, 2, 5, dan seterusnya. Di persekutuan dari 72 dan 90 adalah 1, 2, dan 18. Yang terbesar mana? Yang terbesar adalah 18. Jadi di sini banyak siswa yang mendapat bagian jeruk dan salak. Ini salak, bukan salak. Salak ketik. Oh ya. Ini salak. Sebanyak 18 anak. Jadi kami ya. Insya Allah bisa semuanya. Karena perhatikan nih, buah sekarang lagi musim buah mangga. Ini yang pertama itu mangga, yang kedua ada apel, yang ketiga ada jambu biji. Nah, pada gambar di atas wadah satu berisi mangga, mangganya ada 36. Wadah dua berisi apel, apelnya ada 60. Yang ketiga berisi jambu biji ada 80. Nah, buah-buah ini akan dibagikan pada siswa. Wah, senang sekali nih dapat bagian mangga dan apel dan jambu biji. Berapa siswa yang berhak menerima apabila banyaknya mangga, apel, dan jambu tiap siswa sama? Mana cara menjawabnya? Sama. Faktor dari 36. 1, 2, 3, dan faktor dari 60. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Faktor dari 80. 1, 2, dan seterusnya. Jadi persekutuannya adalah 1, 2, dan 4. Ya. 1, 2, dan 4. FPB-nya yang terbesar adalah 4. Jadi tiap siswa akan mendapat, yang mendapat 2 ada 4 siswa. Cuma 4. Nah, 4 yang dapat siapa? Yang berprestasi, misalnya yang rajin-rajin mengumpulkan tugas, ya. Yang nggak rajin ya bersabar, besok rajin dulu. Nah, ini untuk latihannya anak-anak ya. Pak Guru share di grup, tolong dikerjakan dan dikirimkan pada Pak Guru. Paling lambat kapan? Seperti biasa, paling lambat jam 9 malam. Ya, paling lambat jam 9 malam. Oke, itu untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat, selalu berdoa, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, dan kita bisa belajar bersama di kelas kembali. Amin. Jangan lupa jaga selalu protokol kesehatan, jaga jarak, memakai masker, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.